Halo semua, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer, P3K dan aparatur sipil negara. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan pernyataan dari Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara terkait dengan salah satu solusi penataan tenaga honorer. Untuk itu kepada rekan-rekan silakan disimak dan ditonton secara lengkap video ini agar rekan-rekan bisa menerima informasi yang utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bapak Abdullah Azwar Anas rencananya akan membagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau biasa disebut P3K menjadi dua, dan tenaga honorer bisa diangkat menjadi salah satu dari jenis P3K tersebut. Jadi selama ini yang kita tahu P3K itu adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan masa kontrak selama 5 tahun. Nah, ada rencana dari Menpan untuk membagi P3K ini menjadi dua, sehingga nantinya tenaga honorer bisa diangkat menjadi salah satu dari jenis P3K tersebut. Apa saja jenis dari P3K yang rencananya akan dibagi dua ini? Simak terus di video ini. Rekan-rekan sekalian, dalam rapat kerja nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia di Balikpapan beberapa waktu yang lalu, Anas mengutarakan rencananya akan membagi P3K menjadi dua, dan ia mengaku tenaga honorer tidak bisa dihapus melainkan bisa diangkat menjadi salah satu jenis dari P3K tersebut. Apakah ini yang menjadi solusi jalan tengah yang akan diambil oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara? Karena di sisi lain terdapat surat edaran yang mengharuskan penghapusan tenaga honorer per November tahun 2023. Akan tetapi di sisi lain juga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara telah berulang kali menyampaikan akan sangat sulit untuk mengangkat seluruh tenaga honorer menjadi PNS, oleh karena akan diperhadapkan dengan persoalan fiskal dan persoalan kompetensi dari ASN itu. Nah, apakah solusi membagi dua P3K ini adalah merupakan solusi jalan tengah yang dipersiapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara? Sampai saat ini belum ada kebijakan yang secara legalitas sudah disahkan terkait dengan penataan tenaga honorer ini. Akan tetapi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di rapat kerja tersebut telah mengutarakan akan rencananya membagi P3K ini menjadi dua bagian. Apa saja jenis P3K yang dibagi menjadi dua oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara itu? Lalu kemudian tenaga honorer bisa diangkat menjadi jenis P3K yang mana? Diketahui bersama bahwa Presiden Joko Widodo telah meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Anas untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer dengan jalan tengah yang baik. Menteri Anas pun telah menyampaikan bahwa pelayanan publik tetap harus berjalan optimal dan tidak terlalu menambah beban anggaran terkait dengan kebijakan honorer ini. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara mengakui bahwa tenaga honorer sampai dengan saat ini telah banyak berjasa dan memiliki kontribusi yang cukup positif dalam proses pelayanan masyarakat serta administrasi pemerintahan. Atas dasar tersebut, pemerintah setidaknya akan mencari solusi terbaik bagi 2,3 juta non-ASN yang telah terdata di database Badan Kepegawaian Negara. Saat ini, rekan-rekan sekalian, tenaga honorer yang mengikuti seleksi P3K pada 2022 juga belum dapat diangkat semua menjadi aparatur sipil negara. Hal ini disebabkan oleh lantaran daerah yang merasa keberatan dari persoalan anggaran untuk mampu membayar gaji P3K.
Mana diketahui bersama bahwa besaran gaji P3K per bulan itu telah ditetapkan melalui PP nomor 98 tahun 2022, yang mana untuk golongan 1 dia akan mendapat 1,7 hingga 2,6 juta, sehingga kepada dengan golongan 9 yakni 2,9 hingga dengan 4,8 juta. Besaran gaji P3K ini selama ini menjadi beban para pemerintah daerah, sehingga banyak yang sampai dengan saat ini meskipun rekan-rekan honorer yang telah lulus P3K akan tetapi belum mendapatkan formasi maupun penempatan. Rekan-rekan sekalian, melihat besaran gaji P3K tersebut, setidaknya ada beberapa daerah yang merasa tidak sanggup untuk membayar gaji yang terlalu tinggi. Sehingga muncul solusi, salah satunya adalah perlu ada range gaji bagi P3K sesuai kemampuan keuangan daerah, tetapi ada gaji minimal bagi P3K. Jadi maksudnya di sini ada range untuk pembayaran gaji atau jumlah gaji dari P3K sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Akan tetapi terdapat gaji minimal yang berhak diterima oleh P3K. Nah, rekan-rekan sekalian, Abdullah Aswar Anas pun mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya sedang menyiapkan skenario P3K terikat dan P3K bebas. Nah, rekan-rekan sekalian, jenis P3K terikat dan P3K bebas ini merupakan salah satu upaya dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam hal penataan tenaga honorer. Jadi P3K yang saat ini hanya satu, ada rencana untuk membagi dua, yakni P3K terikat dan P3K bebas. Adapun yang dimaksud dengan skema P3K bebas adalah memungkinkan pegawai ASN tidak harus bekerja selama 8 jam penuh di instansi pemerintah. Misalnya saja daerah yang hanya mampu menyiapkan gaji sebanyak 500.000 untuk cleaning service, maka ia tidak perlu bekerja dari pagi sampai sore, namun bisa mencari tambahan penghasilan dengan mengerjakan tugas lain. Kalau hal itu terjadi, kata Anas, maka nanti tidak ada penambahan anggaran, tidak ada pengurangan orang, rekrutmen barunya kita diatur dengan sangat ketat. Jadi jika kebijakan ini diterapkan, maka tidak akan ada penambahan anggaran. Pemerintah tentu tetap mengacu kepada jumlah honor atau insentif yang diterima oleh tenaga honorer saat ini. Akan tetapi statusnya ya saja yang dirubah, yakni P3K bebas. Artinya bebas di sini maksudnya bebas dari sisi jam kerja. Ini mungkin yang dimaksud oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Jadi rekan-rekan sekalian, demikian maksud dari Menpan tentang P3K dibagi dua ini, yakni P3K terikat dan P3K bebas. Artinya P3K bebas ini hanya bebas dari sisi jam kerja atau waktu kerjanya saja, sehingga dengan demikian menurut Menpan tidak akan memberikan dampak penambahan anggaran dan juga tidak menghapus tenaga honorer. Rekan-rekan sekalian, demikian informasi pada video kali ini terkait dengan rencana kebijakan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara terkait dengan penataan tenaga honorer. Terima kasih telah menyaksikan. Update terus informasi-informasi terbaru seputar tenaga honorer, P3K dan aparatur sipil negara di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.